warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Bu Lalita yang ditugaskan untuk mengajar mata kuliah pengantar seni rupa dan desain di Prodi S1 Desain Komunikasi Visual. Sebelum kita masuk ke materi, akan saya jelaskan dulu mengenai kontrak perkuliahan. Berikut adalah identitas mata kuliah ya. Jadi untuk bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS yang akan diambil oleh rekan-rekan semester 1. Kemudian basis penilaian yang akan kami pakai adalah UTS, UAS, penugasan, dan jumlah kehadiran ya. Jumlah kehadiran di sini minimal adalah 75% atau 12 kali pertemuan. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk tidak hadir selama sebanyak 4 kali gitu. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita pakai di sini adalah daring dan kebanyakan case method. Kemudian untuk mahasiswa yang mengulang atau sebelumnya mendapat nilai E, wajib mengikuti seluruh pertemuan dalam mata kuliah ini ya. Jadi tidak boleh langsung ke UTS atau UAS saja. Nah, berikut adalah deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini apa? Mata kuliah ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai hubungan antara seni rupa dan desain, perbedaan seni rupa dan desain secara fungsi, membekali mahasiswa mengenai proses desain, proses berpikir, proses kreasi, dan proses apresiasi di dalam desain. Nah, berikut akan saya sampaikan sedikit overview materi perkuliahan ya. Ini adalah beberapa materi-materi pokok yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, yang pertama adalah materi mengenai dasar-dasar kesenirupaan dan desain gitu. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana perbedaan antara seni rupa dan desain serta elemen-elemen apa yang dimiliki oleh masing-masing bidang ilmu tersebut ya. Materi selanjutnya adalah efek desain. Ini lebih kepada apa saja dampak-dampak yang mungkin dapat ditimbulkan ketika kita membuat sebuah desain gitu. Jadi kadang kan ketika kita membuat desain, kita selain memberikan sebuah solusi gitu ya, kadang ada dampak di baliknya, misal kita membuat packaging yang tidak sustainable gitu, atau packaging yang tidak ramah lingkungan gitu. Nah, selain itu kita juga akan belajar bagaimana memberikan solusi atas dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan oleh desain-desain yang sudah kita buat. Kemudian materi selanjutnya kita akan masuk ke lingkup DKV dan desain grafis ya, termasuk perkembangan dan perjalanan sejarahnya gitu. Kemudian materi selanjutnya ada proses desain dan design thinking. Ini merupakan tahapan dalam proses desain dan tahapan dalam proses berpikir desain. Kemudian yang terakhir ini adalah proses berpikir, proses kreasi, dan proses apresiasi. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang dilalui ketika seorang desainer sedang berkreasi atau sedang mengapresiasi karya seseorang gitu ya. Ini lebih kepada apa yang terjadi di dalam pikiran kita gitu, sampai kita bisa menciptakan produk jadinya. Itu akan kita pelajari di sini. Nah, itu tadi adalah tahapan materi-materinya. Kemudian ini adalah sumber referensi. Sebenarnya ada banyak referensi ya, tetapi ini adalah referensi utama yang sekiranya akan sering dipakai. Yang pertama ada tinjauan desain grafis, kemudian ada pengantar DKV yang ditulis oleh Adi Kusrianto, kemudian ada kreativa dan humanita, dan ada proses kreasi apresiasi belajar ini yang ditulis oleh Primadi Tabrani. Nah, baik, itu tadi adalah kontrak dan overview dari mata kuliah ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengantar ya. Tapi sebelum saya sampaikan pengantar, mungkin ini ada pertanyaan yang bisa coba adik-adik jawab ya di rumah. Mungkin bisa di-pause dulu. Jadi pertanyaannya begini ya, apakah seni dan desain itu adalah hal yang sama? Itu pertama. Yang kedua, apa yang
membedakan antara seni rupa dan desain gitu. Nah, silahkan dipikirkan dulu jawabannya, direnungkan mungkin atau didiskusikan dengan temannya, atau kemudian bisa dituliskan di kolom komentar mengenai jawabannya. Oke, baik teman-teman, jadi seni dan desain ini adalah dua bentuk komunikasi visual yang paling sering atau paling populer untuk kita lihat ya, yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kedua hal tersebut ini memiliki hubungan yang sangat erat terkait, sehingga kita seperti tadi ya, sering bertanya-tanya, jadi desain itu seni bukan sih gitu, atau seni itu desain bukan sih gitu. Nah, jawabannya begini, secara deskripsi, seni rupa itu adalah ekspresi bebas ya dari seorang seniman yang bersifat murni, estetik, dan tanpa fungsi yang nyata. Sementara desain itu adalah sebuah pemecahan masalah ya, bisa digarisbawahi di situ, yang fungsional dan komunikatif begitu. Nah, jika kita jabarkan seperti ini ya, perbedaan seni rupa dan desain, sebenarnya ada banyak kesamaan antara seni dan desain gitu. Tetapi ada juga yang membedakan antara kedua hal tersebut. Secara garis besar, salah satu perbedaan utamanya adalah kedua disiplin ilmu ini adalah bahwa desain ini lebih terkendali atau terbatas ya secara kreativitas gitu. Kalau seniman itu biasanya bisa membuat karya seni mereka sebagai bentuk ekspresi diri gitu ya, atau bahkan sebagai bentuk identitas diri mereka gitu. Sedangkan desainer itu tidak memiliki sebuah kebebasan yang sama untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Jadi desainer ini jauh lebih terbatas karena kadang kita sebagai desainer itu harus memenuhi permintaan atau keinginan dari klien. Ya, bisa dilihat gambar di sini terlihat berbeda ya, mana yang masuk yang seni dan mana yang masuk ke desain. Nah, jika kita ini ya sejajarkan, kita bandingkan antara dua hal ini, desainer ini selalu bekerja dari brief dengan persyaratan tertentu gitu, sesuai dengan permintaan dari klien. Sementara seniman itu dapat bekerja berdasarkan komisi memang ya, kalau ada commission yang masuk mereka bisa mengerjakan, tetapi biasanya seniman lebih memiliki kebebasan untuk berekspresi yang lebih kreatif gitu. Kemudian yang kedua, desain itu selalu membutuhkan fungsionalitas, sementara seni itu lebih ke arah ekspresi. Yang ketiga adalah desain itu harus memecahkan masalah, sementara seni itu harus bisa membangkitkan sebuah pemikiran atau emosi yang ada di dalam audiensnya gitu. Yang keempat, desainer ini bekerja secara metodis dengan proses, sementara seniman itu bekerja secara intuitif menggunakan nalurinya. Yang kelima, desain ini bersifat rasional, sedangkan seni bersifat perseptual. Jadi misal ada sebuah lukisan ya, jika kita bertanya kepada dua orang yang berbeda, kemungkinan persepsi yang ditangkap oleh kedua orang tersebut adalah berbeda ya, bisa A dan bisa B. Sementara kalau desain itu tidak boleh seperti itu ya. Jika ada satu poster ingin menyampaikan pesan A, antara satu dan dua orang juga harus menangkap pesan A yang sama begitu. Yang keenam, desain ini dibuat untuk orang lain, sementara seni itu dibuat untuk diri sendiri dan orang lain gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian persamaan seni rupa dan desain. Jadi walaupun secara fungsi seni rupa dan desain ini memiliki perbedaan ya, akan tetapi ada persamaan tertentu antara seni dan desain gitu. Nah, persamaannya apa saja? Yang pertama, desain dan seni ini memiliki prinsip dan unsur visual yang mendasar, yang sama. Ya, ada bentuk, warna, garis, titik, kontras, keseimbangan, ritme, dan sebagainya.
Kemudian baik desainer maupun seniman itu memiliki metode artistik yang sama ya, mempelajari bagaimana cara menggambar, bagaimana cara melukis, bagaimana cara membuat sketsa dan sebagainya untuk mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, baik desain maupun karya seni ini dapat menarik secara visual ya. Jadi walaupun sebuah desain itu fungsional, tetapi bukan berarti dia tidak bisa terlihat bagus secara visual gitu. Yang keempat adalah baik karya seni dan beberapa bentuk desain dapat dipajang untuk dikagumi atau diapresiasi oleh orang. Jadi dua-duanya bisa dipamerkan untuk diapresiasi oleh orang lain gitu. Yang kelima, desain dan karya seni dapat digunakan untuk bercerita ya. Mungkin kalau desain itu lebih ke arah sebuah ilustrasi dengan teks, menceritakan teks. Kemudian seni itu lebih ke arah kita sebagai seniman bercerita secara naluriah gitu, secara emosi. Lalu bagaimana hubungan antara seni rupa dan desain? Nah, hubungan antara seni rupa dan desain ini sangat erat ya, dan batas-batasnya itu semakin kesini semakin berubah atau bahkan seringkali dia akan kabur gitu. Jadi sepanjang sejarah ini sebenarnya seni telah mempengaruhi desain ya, dalam hal mungkin estetika, keindahan dan sebagainya gitu. Tapi terkadang juga desain mempengaruhi seni. Contohnya ada pada seni modern dan kontemporer ya, yang paling dekat dengan kita saat ini. Jadi gerakan seni modern seperti pop art itu sangat dipengaruhi oleh disiplin desain seperti periklanan, penerbitan, dan desain produk dan sebagainya. Nah, ini beberapa sebagai contoh ya, beberapa seniman seperti Andy Warhol ini misalnya mengambil desain produk sehari-hari seperti kaleng Campbell Soup dan mencetaknya di atas kanvas untuk membuatnya menjadi sebuah karya seni. Nah, ini ada contohnya. Kemudian ada lagi seniman Roy Lichtenstein ini mengambil inspirasi dari desain komik ya, yang tekniknya digunakan untuk membuat sebuah lukisan seni rupa. Ini contohnya karya seni rupa berjudul Taka-Taka ya. Ini tekniknya adalah teknik gambar komik ya. Jadi beberapa seniman pop art ini memulai karir mereka dalam bidang desain komersial memang ya. Ketika mereka pindah ke seni rupa, maka teknik-teknik yang mereka gunakan di bidang-bidang penerbitan, percetakan, itu akan digunakan untuk membuat lukisan. Ada juga seniman pop art lain yang mengambil potongan majalah dan surat kabar dan mengubahnya menjadi kolase. Ini contohnya ada berjudul Hermé, Horse, Courage, dan Eiffel. Ini karya Alec Monopoly. Nah, jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa seni dan desain, terutama desain grafis itu memiliki banyak kesamaan. Jadi baik seni dan desain grafis melibatkan proses pembuatan gambar, tetapi hasil akhirnya itu memiliki tujuan yang berbeda dan persepsi yang berbeda gitu. Kemudian seni dan desain juga berhubungan sangat erat, dan kita dapat menikmati desain dan seni dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi hari ini, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Mungkin jika ada yang akan didiskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.